Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan tentang al-adawat allati tazimu fi'alaini. Instrumen-instrumen atau alat-alat atau lafaz-lafaz yang dapat menjazmkan dua fi'il. Yang dimaksud adalah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Karena fi'il madi mabni, fi'il amar juga mabni. Sementara yang fi'il yang madzum itu cuma fi'il mudhari'. Maka fi'il yang dimaksud adalah fi'il mudhari'. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sebutkan bahwasanya fi'il mudhari' satu itu dapat dijazmkan dengan lam nafi, dengan la nahi, dengan lam ma, dan dengan lamul amri. Nah, sekarang ya tadi itu satu fi'il mudhari' saja yang dapat menjazmkan satu fi'il mudhari', itu ada 4 tadi. Sementara apa saja yang dapat menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Sekali ngomong itu sudah dua fi'il mudhari' terjazmkan. Kita baca pada contoh. Al-amthilatu. Kita ikuti. Man yufrid fil akli yadkham. Man, siapa yang. Atau kadang-kadang diartikan barang siapa. Ya, barang siapa. Tapi biasanya kalau barang siapa jangan dipisah nulisnya. Barang siapa, gabung ya. Gitu. Tapi saya lebih suka menggunakan kata siapa ya. Itu man di sini man syartiyah yang artinya butuh jawaban, maka gitu ya. Siap ya. Man yufrid, siapa yang berlebihan fil akli, dalam makan. Yadkhom artinya apa? Tahu artinya? Meledaknya. Dia sebentar untuk memastikan artinya. Ittakhoma, dari kata ittakhoma. Man yufrid fil akli yadkhom. Apa? Orang yang biasanya makannya berlebihan apa? Pernah makan sampai kenyang banget nggak? Pernah. Apa akibatnya? Apa? Mules. Yadkhomu. Bentar ya. Bosan atau jenuh. Jenuh dengan bosan sama nggak ya? Sama. Jadi begitu. Jadi dia apa ya? Seperti nyesel gitu. Bukan menyesali itu, tapi akhirnya kalau orang makan misalnya ya, jadi nggak nafsu lagi dan berikutnya itu tidak jadi ingin makan lagi. Pernah kayak gitu? Misalnya kita harus makan ya, karena makan itu saking senangnya makan, nggak berhenti, ternyata sampai kekenyangan. Kalau kamu suruh makan lagi nggak bakalan mau kan? Nah itu namanya jenuh atau bosan. Man yufrid fil akli yadkhom. Siapa yang berlebihan dalam makan, dia akan jenuh. Sebenarnya tidak hanya makan sebenarnya ya. Coba kalau kalian nggak ada kerjaan ya, apa tuh namanya? Orang yang nggak punya pekerjaan itu jadinya apa? Mager, nganggur ya. Nganggur itu kan bosan juga kan. Kalau nganggur cuma sebentar, istirahat kan bagus. Tapi kalau nganggurnya lama, akhirnya bosan. Apa ya? Gabut ya bahasanya itu ya. Gagal gabut jadinya kita itu ya. Tapi kalau kitanya ganti-ganti pekerjaan terus kan akan ceria gitu ya. Kadang olahraga, kadang main, kadang belajar. Tapi kalau monoton satu pekerjaan, makan terus gitu ya, bosen. Minum terus bosen. Main terus bosen juga. Makanya harus bervariasi. Begitu juga man yufrid fil akli, siapa yang berlebihan dalam makan. Siapa yang berlebihan dalam kegiatan apapun, yadkham, dia akan jenuh. Begitu ya. Man yat'ab fi sigharihi yatamatta' fi kibarihi. Baca.
Ini sebetulnya bisa kalian tulis, kemudian ditulis di apa? Ini seperti ini ya, kata mutiara. Man yat'ab, siapa yang lelah, bekerja dengan lelah letih, fi sighari pada masa kecilnya, ya tamatta, dia akan mendapatkan kenikmatan fi kibarihi pada waktu besarnya. Begitu. Sebaliknya, yang kecilnya santai, udah santai-santai saja. Orang tua saya itu kan kaya, orang tua saya kan berbisnis sukses, orang tua saya kan punya properti banyak, tidak kan? Saya santai-santai saja. Nanti tua juga jadi anak kaya, orang kaya. Nanti nyesel. Kenapa? Karena dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menghabiskan harta orang tua. Ya. Tapi kalau kita anak orang miskin maupun orang kaya, dari kecil sudah giat bekerja dan belajar, maka niscaya besar akan menguasai apapun sehingga mudah. Tapi kalau ini sebaliknya santai-santai, layalah ya, nggak mau belajar, nggak mau bekerja dari masa kecil, maka masa tua akan menyesali. Kenapa? Man yat'ab fi sighari, siapa yang lelah letih bekerja, belajar di masa kecilnya, sungguh-sungguh, ya tamatta, dia akan merasakan kenikmatan fi kibari pada masa besarnya. Man yajtanib adan nasi yanju min adahum. Baca. Saya ulangi lagi. Man yajtanib adan nasi yanju min adahum. Man yajtanib, siapa yang menghindari adan nasi, siksaan orang, ya, maksudnya menyiksa orang, menyakiti orang. Ada itu menyakiti ya. Adan nasi menyakiti orang lain. Yanju, dia akan selamat. Ini kata yanju ini itu juga fi'il mudhari yang majzum. Kenapa? Fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat aslinya. Ingat yang kemarin jazmnya atau nasabnya sama. Nasab dan jazmnya dengan harfil illah, membuang huruf ilat. Aslinya yanju, ada baunya. Tapi karena di sini majzum, maka baunya dibuang. Jadi yanju min adahum, dari siksaan atau dari gangguan orang. Siapa yang menghindari mengganggu orang, menyakiti orang, dia akan selamat dari gangguan orang. Gitu ya. Man yusafir tazdat tajaribu. Baca. Siapa yang sering jalan-jalan, siapa yang sering, biasanya dibilang kurang piknik ya gitu ya. Siapa yang suka piknik gitu ya, man yusafir, siapa yang suka piknik, tazdat, dia akan bertambah apa? Tajaribu, pengalamannya. Piknik itu bisa jadi piknik beneran, kita jalan-jalan, traveling gitu ya. Bisa jadi traveling secara otaknya dengan banyak membaca, dengan banyak nonton. Gitu ya. Kalau kita jarang, kenapa saya bilang nonton? Kita kan bisa kemungkinan secara tertulis, visual ya. Bisa juga dengan video gerak. Karena kita kan terbatas kalau jalan-jalan secara badan, secara fisik, itu kan terbatas. Paling jangkauannya hanya satu dua daerah, satu dua negara. Tapi kalau dengan melihat video, dengan membaca, itu kan pikniknya kan bisa kemana-mana kan gitu ya. Apalagi nonton YouTube misalnya, banyak ada daerah ini, daerah ini. Kita akan seperti traveling, piknik gitu ya. Maka yang dimaksud dengan piknik itu tidak hanya sekedar fisik, tetapi bisa diperluas dengan membaca atau nonton. Maka di sini adalah man yusafir, siapa yang suka, siapa yang piknik, tazdat tajaribu, dia akan bertambah pengalamannya. Banyak baca, banyak nonton, banyak jalan-jalan. Jangan gabut, jangan mager gitu ya. Malas gerak, diam saja di rumah, nggak mau kemana-mana, tiduran. Ya, itu akan berkurang pengalamannya. Semakin banyak pengalaman, akan semakin banyak cara untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan. Ma tadakhir min malika yanfa'ka. Apa yang kamu simpan, apa yang kamu save, apa yang kamu tabung min malika dari hartamu, yanfa'ka, akan bermanfaat bagimu. Gitu ya. Yanfa, bermanfaat. Siapa yang bermanfaat? Ya dia tadi, mal itu.
Bermanfaat pada siapa? Kamu. Sesuatu yang kamu simpan dari hartamu, maka akan bermanfaat bagimu. Gitu ya. Ma tudayyi' min waqtika tandam alaih. Baca. Ma tudayyi'. Sesuatu yang kamu buang, kamu sia-siakan. Min waqtika dari waktumu. Tandam engkau menyesali alaihi atas pekerjaan itu, atas waktu itu. Gitu ya. Ma tutlif taghram thamanahu. Ma sesuatu yang tutlif engkau buang. Ya, taghram engkau akan menggantikan thamanahu, ganti harganya gitu ya. Sesuatu yang kamu telah buang, apapun itu sebetulnya, tidak hanya misalnya kamu buang buku, kamu buang ya. Kau akan mengganti itu, merugi ya. Harus mengganti rugi atas itu. Misalnya kamu udah seharian ini nggak ngafalin misalnya, kamu yang ngafal, otomatis kamu akan double job, double pekerjaan gitu kan, mengganti rugi atas sesuatu yang kamu telah hilangkan percuma itu. Ya, gitu ya. Ma tutlif taghram thamanahu. Ma tunfiq fil khairi tujza bihi. Ma tunfiq fil khairi tujza bihi. Di situ min khairin. Di sini fil khairi. Sebenarnya sama maknanya, tetapi secara nahwu beda. Min khairin itu man itu penjelasan dari ma. Tapi kalau di sini matun fik fil khairi, sesuatu yang kamu infakkan fil khairi pada kebaikan. Kalau matun fik minal khairi, sesuatu yang kamu infakkan berupa kebaikan, begitu ya. Tapi kalau ini pada kebaikan, tudzabihi, engkau mendapatkan balasan atas apa yang kamu infakkan itu, begitu ya. Kalau kamu membangun jalan, kamu akan menikmati jalan itu. Sebaliknya, kalau kamu membangun lubang atau apa itu biasanya jebakan, kamu akan kena jebakan itu. Misalnya kamu di rumah, depan rumah, ada maling gitu ya. Suka gitu, akhirnya udah daripada itu pasang aja jebakan. Itu kemungkinan besar kamu akan kena juga. Man hafara hufratan waqa'a alaihi. Itu ada kaidah sendiri. Siapa yang membangun menggali lubang, dia kemungkinan besar akan kena lubang itu sendiri. Begitu ya. Itu kemungkinan meskipun kecil ya. Tapi di sini sebaliknya, ma tunfik minal khairi, ma tunfik fil khairi tuzabihi. Kau berbagi apapun terhadap orang lain, kau akan dibalas dengan itu. Secara langsung maupun tidak langsung. Begitu. Taqaddama lana, telah disebutkan lana fil juz awal pada juz pertama, pada bagian pertama dari nahul ladih ini. Anna in, bahwasanya in tadzimu fi'alaini mudhari'aini, dapat menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya tarattab husuluha, yang dapat menjadikan awaluha ala husul tsani. Fi'il yang pertama menjadi penyebab terjadinya fi'il yang kedua. Wa huna na'ti ala baqiyatil adawat. Kita lanjutkan beberapa huruf yang lain allati ta'mal hadal amal, yang memiliki fungsi yang sama terhadap in, jika gitu ya. Kullu misal, fanaqul, kita katakan kullu misalin, setiap contoh minal amsilatil arba'al ula, pada contoh yang keempat yang bagian pertama sebelah kanan, yashtamilu ala fi'laini mudhari'aini, mengandung dua fi'il mudhari'. Idza nadharna, jika kita lihat, ilaiha, pada contoh tersebut, min jihati lafzi, secara lafaz, wajadnahu madzumaini. Fi'il tersebut keduanya, fi'il mudhari' yang ada itu keduanya madzum. Apa itu? Pada bagian 1 dan 2, yufrid yadkham, yat'ab yatamatta, gitu ya. Keduanya madzum dengan sukun. Wa idza nadharna, jika kita lihat, ilaihima, kita lihat pada keduanya min jadil makna, secara makna, wajadna, kita dapati anna husula awwalahuma, anna husula awwalihima, terjadinya fi'il yang pertama, syartun fi husuli tsani, menjadi syarat terjadinya fi'il yang kedua. Man yufrid, siapa yang berlebihan fil akli, dalam makan, yadkham, dia akan jenuh, gitu ya. Atau anna husula tsani, terjadinya fi'il kedua, juz'un liwuqu'il awal, bagian dari terjadinya fi'il yang pertama. Fal mithalil awal, maka contoh yang pertama, yufidu, berfaedah, annal ifrat, bahwasanya berlebihan fil akli, dalam makan, syartun, menjadi syarat fi husulit tukhmah, ya, terjadinya kebosanan.
Au anat tukhma, atau anak kebosanan, juz'un ifrat fil akli, bagian dari berlebihan dalam makan. Wa min ajli dzalik, oleh karena itu yusammal fi'lul awal fi'lus syarti. Fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawabahu, jawab syarat. Fi'il yang kedua disebut dengan jawab syarat. Wa jazaahu, dan balasan syarat. Gitu ya. Jadi fi'il yang pertama, man yufrid. Yufrid di situ adalah fi'il syarat. Sementara yadkhom, fi'il yang kedua itu adalah jawab syarat. Itu istilahnya ya. Kita lanjut. Wa huna natasa'al. Kemudian kita bertanya di sini. Bertanya-tanya, malladhi? Ya, apa yang aujaba, mewajibkan jazmal fi'laini, menjadikan jazmnya fi'il, dua fi'il itu, fi kulli misal, pada setiap contoh. Wa malladhi afada tsani ma'al awwaliha? Apa yang menjadikan yang pertama itu dapat berfaedah pada yang pertama? Yang kedua itu dapat berfaedah pada yang pertama. Inna, kita sesungguhnya idah tabarnal amthilata wahidan wahidan, jika kita uji contoh-contoh itu satu persatu, lam najid sababan, kita tidak mendapati satu sebab, siwa dukhuli man, kecuali masuknya man, fayallati jazamat, dialah yang menjazmkan apa, dua fi'il, wahiyallati afadat asyarto, dialah pula yang menjadikan apa, berfaedah syarat. Walidzalika, oleh karena itu sumiyat ada tasyatin jazimah. Maka kata man itu yang artinya apa yang atau barang siapa itu disebut sebagai apa? Instrumen atau alat syarat yang menjazmkan. Namanya huruf syarat. Maka disebut dengan man syartiyah. Apa? Man syartiyah. Man yang artinya syarat. Kenapa? Karena dia butuh jawaban. Siapa yang makan akan kenyang. Siapa yang minum akan kembung. Bahasa Indonesia kurang lengkap. Siapa yang banyak minum? Gini. Kita habis makan, kenyang. Habis minum, kalau nggak berlebihan, kenyang juga ya. Kalau bahasa Arab ada, yartawi. Kalau habis makan, yashba, kenyang. Tapi kalau habis minum, yartawi, dia akan segar badannya. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada, kenyang saja kan, yashba. Padahal yashba itu untuk makan saja, begitu ya. Maka ada yartawi. Wa idza fahasna, jika kita periksa, amma tadullu alaihi kalimatumin, kalimatuman, kita periksa yang ditujukan oleh kata man fi kulli mithal, pada setiap contoh, minal amsilah, pada beberapa contoh, allati indana, yang pada kita, kadzalika wa kadzalika fi kulli mithalin na'ti bihi, begitu juga pada contoh-contoh yang kita datangkan, wajadna la tadullu illa 'alal aqil. Kata man itu kita dapati dari contoh 1 sampai ke 4 itu tidak menunjukkan kecuali pada orang yang berakal. Man itu siapa yang, berarti kan orang yang berakal kan gitu ya. Wa idza nadarna ilal amtsatil arba'al akhirah. Sementara bila kita lihat pada contoh-contoh 4 yang terakhir, yaitu sebelah kiri ya. Wajadna, kita dapati kulla misalin, pada setiap contoh, fiha, di dalamnya mustamilan aidan, mengandung juga ala fi'laini mudhari'aini mazmumaini, mengandung dua fi'il mudhari' yang dijazmkan. Husulu awalihima, terjadinya huruf fi'il yang pertama, syartun, menjadi syarat, fi husuli tsanihima, menjadi syarat terjadinya fi'il yang kedua. Ala nahwi ma taqaddam, sebagaimana contoh yang sebelumnya. Wa idza natasa'al, wa idza tasa'alna, jadi kita bertanya-tanya. Huna, di sini. Aidon juga, malladhi, apa yang aujaba, mewajibkan jazmal fi'ala ini, jazmnya dua fi'il. Fi kulli mithal, pada setiap contoh. Wa malladhi afadha syarta, apa juga yang dapat berfaedah memberikan makna syarat. Apa? Lam najid sababan, kita tidak dapati satu sebab, satu faktor, siwa dukhulima, kecuali masuknya huruf ma. Fahiyya idan, maka dia adalah ya, jadi kaman, sebagaimana man. Tadzimu mudhari'aini wa tufidu syarta, dapat menjazmkan dua fi'il mudhari' dan juga berfaedah syarat. Ghaira annaha, hanya saja dia tadullu da'iman ala ghairi akil. Bedanya dengan man, kalau man itu untuk orang yang berakal, kalau ma untuk yang tidak berakal. Berarti sesuatu barang yang tidak berakal, bukan manusia, gitu ya. Hada, ini, wa hunaka adawatun ukhra ta'mal hadal amal wa tufidu syarta. Jadi selain ma, selain in, selain ma, selain man, ada beberapa huruf syarat, ada beberapa huruf yang berfungsi yang sama, yaitu menjazmkan dua fi'il dan berfungsi syarat. Wa ilaika bayanaha wa ijmalha ma'aniha.
Di sini kita baca ada beberapa contoh. Apa itu? Id, ma. Nah ini. Apa? In, ma, in, idma, idma, gitu ya. Idma, wahia kain tufidu syarto. Yang pertama adalah idma. Maknanya in dan berfaedah syarat. Contohnya apa? Idma taf'al syarron tandam. Idma taf'al syarron tandam. Jika kamu, jika apa? Kapanpun gitu ya. Idma taf'al syarron tandam. Kapanpun atau jika engkau melakukan keburukan, tandam maka akan menyesal. Mahma, mahma itu bagaimanapun, ya. Mahma wahya kain, wahya li ghairil akil kama. Dia sesuatu artinya mahma. Berfungsi sebagai orang yang tidak berakal, bagi orang yang tidak berakal. Mahma tunfik fil khairi yakhlufullah. Ya, yakhlufullah. Apapun yang kau infakkan dalam kebaikan, Allah akan menggantinya. Mata, kapan? Wahiyali zaman, menunjukkan waktu. Mata yusafir akhi usafir ma'ahu. Kapanpun, artinya ya, kapanpun saudaraku jalan-jalan piknik, usafir ma'ahu, aku akan ikut piknik bersamanya. Ayyana, menunjukkan di zaman. Kapanpun juga artinya. Ayyana tunadi, ujibka. Kapanpun engkau manggil, aku akan menjawabmu. Aina lil makan, dimanapun artinya. Ya, menunjukkan tempat. Aina tadhab ushibka atau iya, ushibka. Ashabka ya. Sahiba yashabu. Ashabka. Aina tadhab ashabka. Dimanapun kamu pergi, kemanapun kamu pergi, aku akan menemanimu. Anna lil makan. Anna menunjukkan sebenarnya anna itu dari mana ya. Seperti kata Allah di dalam surat Maryam, ya Maryamu anna laki hada. Anna laki hada. Dari mana anak ini kamu dapatkan? Itu ya, tanya tentang Nabi Isa yang digendongnya. Anna laki hada. Ditanya sama orang-orang ya kan di dalam Al-Qur'an kan. Qala huwa min indillah. Ini dari Allah. Anna menunjukkan dari mana, ya. Berarti dari mana? Anna yanzil dzul ilmi yukram. Dimanapun seorang yang memiliki ilmu itu tinggal, dia akan dihormati, dia akan dihargai. Betul nggak? Ilmuwan itu kapan dimanapun dia tinggal, dia akan dihargai. Ya, misalnya kamu bisa apa gitu ya, bisa satu bidang apa misalnya. Kemudian kamu tinggal di manapun, kamu punya bidang itu, maka engkau akan dihormati di bidang itu. Gitu ya. Haitsuma, bagaimana artinya untuk menunjukkan, tapi di sini tempat. Haitsuma, dimanapun. Haitsuma yanzil matorun yan muzzar'u. Dimanapun hujan turun, yan muzzar'u, tanaman akan tumbuh. Sebaliknya, kalau ada nggak turun hujan, maka tanaman akan tidak subur. Kaifama, kaifama, bagaimanapun. Lil hali, menunjukkan kondisi. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimanapun engkau berinteraksi, berbuat, ya, berkelakuan terhadap saudaramu, terhadap tanamanmu, yu'amilka, dia akan berperilaku sama terhadapmu. Gitu. Kalau kau berbuat baik kepada dia, maka engkau akan dibaiki sama dia. Sebaliknya engkau berbuat buruk pada dia, dia akan berbuat buruk padamu. Ayu. Tasluhu li jamil ma'ani al-mutaqaddimah. Kata ayu itu bisa dipakai untuk semua pengganti daripada mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Ya, wa mithaluha, contohnya adalah ayyu bustanin tadkhul tabtahij. Di satu dimanapun atau kapanpun atau bagaimanapun ya,
dimanapun bustan itu taman, engkau masuk, tabtaij, engkau akan bahja itu merasa bangga dan apa? Merasa bahagia gitu ya. Tabtaij itu. Oke, al-qaidah terakhir kita bahas al-adawat, huruf-huruf atau instrumen-instrumen allati yang tazimu fi'alaini dua, menjazmkan dua fi'il, ithnata asyrata adatan. Ada 12 huruf. In wa idma wa huma harfani. In, idma, dan keduanya adalah dua huruf. Jadi in itu huruf, idma dua, satu juga huruf. Waman, yang ketiga man, ma, mahma, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haithuma, wa kaifam, wa ayu, wa jami'uha asma. Dua huruf, 10 isim. Gitu ya. Artinya sudah kita bahas tadi. In jika, idma jika juga, man siapa yang, ma apa yang, mahma juga sama ya. Mata kapanpun, ayana dimanapun, aina dimana, wa anna dan di mana, haitsuma bagaimana, haitsuma itu dimana juga ya, dimanapun, kaifama bagaimanapun, ayu apa yang boleh, kapanpun, dimanapun, wa jami'uh asma, isim, gitu ya. Demikian pembahasan tentang al-adawat allati tajzimul fi'laini al-mudhari'aini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang untuk pembahasan yang berikutnya. Demikian marilah kita sudah membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.